Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenduk Bangga. Selamat datang di podcast Karewana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Podcast ini membahas mengenai isu-isu kependudukan, pembangunan keluarga, dan penanganan stunting. Perkenalkan, saya Zamzam, Widya Suara Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Dan pada kesempatan hari ini, pada episode kita kali ini, sudah kedatangan tamu luar biasa, yakni Bapak Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Koordinator Program Genting di Provinsi Sulawesi Barat. Selamat datang Pak Rusdi. Selamat datang Mbak Samsam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kabarnya Mbak gimana? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik Pak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak Pak tentang program Genting. Siap. Pada episode sebelumnya sudah sempat disinggung sekilas, tapi hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang program Genting. Nah, kalau yang kita ketahui data dari Survei Kesehatan Indonesia ya Pak ya, tahun 2023 kemarin prevalensi Sulawesi Barat tercatat 30,3% dan ini masih masuk terbesar kelima di Indonesia. Nah, maka dari itu muncullah program Genting ini. Tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, sebenarnya program Genting itu seperti apa dan kenapa itu perlu ada di Sulawesi Barat juga Pak? Di Indonesia. Di Indonesia khususnya, iya. Oke, baik. Oke. Hujan ya? Iya. Nanti masuk notifikasinya Brimo. Jadi ngomong memang konsepnya remang-remang ya? Efisiensi sih Pak. Efisiensi. Iya. Pas itu kita efisiensi sekarang ya. Iya Pak. Baik, tapi sebelum ini saya mau pantun, boleh ya? Pantun. Boleh. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sudah lama kita tidak ketemu kawange. Terus yang tadi itu podcast apa namanya kita? Karewana Pak. Karewana apa itu Karewana? Sebenarnya kabar kalau bahasa Mandar. Tapi ada singkatannya Pak, Karewana, keluarga keren berwawasan kependudukan dan pembangunan keluarga. Mantap. Saya episode keberapa? Kedua Pak. Kedua ya. Iya. Kemarin sudah sama Pak Kaper, sekarang sama Pak Sekban. Oke, terima kasih. Jadi kita ngomongin soal Genting ya. Saya kira teman-teman sudah tahu juga soal Genting. Genting adalah akronim ya. Tapi kalau Genting kan bahasa Indonesia dalam artian itu penting ya. Darurat istilahnya. Jadi di BKKBN itu ada namanya program Genting. Itu adalah program kementerian ya. Kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga. Ngomong kita ini sudah jadi kementerian ya. BKKBN jadi kementerian. Ini perlu diketahui juga oleh pemirsa. Jadi kita ibaratnya sudah naik level jadi kementerian. Tentunya pasti ada teman-teman bertanya apa bedanya dulu BKKBN dengan kementerian. Walaupun sebenarnya BKKBN juga nggak hilang kan, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana dan /BKKBN. Jadi kalau saya sama teman-teman ngobrolnya kalau ke BKKBN dulu kepala, sekarang namanya menteri. Sama aja sebenarnya. Tapi dalam pengertian ya kita koordinasi kita, program kita lebih kuat lagi karena kementerian itu berada langsung di bawah presiden. Kalau dulu ya mungkin sudah bagus juga, cuman koordinasinya dan penguatan program itu mungkin masih dirasakan masih kurang optimal karena kepala BKKBN dulunya itu dilantik oleh Menteri Kesehatan, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Sekarang Menteri Kemenduk Bangga itu dilantik oleh Presiden. Walaupun dulu juga BKKBN itu kalau kita baca sejarah juga pernah menjadi kementerian. Salah satunya itu jadi menterinya itu Pak Tidak Bagus Oka, ayah dari wamen kita. Dulunya seperti itu. Jadi oke lah, saya kira semoga dengan kementerian ini tentunya kita tanggung jawab makin besar, dan walaupun sekarang ada efisiensi tapi ya buktinya kita sekarang masih
mengedukasi masyarakat. Genting, gerakan orang tua untuk mencegah stunting. Ya. Saya kira itu suatu program yang disampaikan oleh kementerian. Sebenarnya ada lima program itu yang biasa kita sebut yang quick win. Ya, quick win itu ya ibaratnya langkah cepat atau solusi cepat kementerian kita dalam posisinya menangani urusan kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang pertama itu penting, yang kedua itu tamasya, taman asuh, sayang anak, ya. Kemudian ada GET, gerakan ayah teladan. Kemudian ada namanya juga lansia berdaya, ya, lansia berdaya, dan yang terakhir adalah super apps, yaitu suatu aplikasi nanti pelayanan keluarga ada di situ semuanya, ya. Tapi itu belum, kita masih bertahap. Sekarang ini kita masih concern ke genting, gerakan cegah stunting melalui orang tua asuh. Betul yang disampaikan oleh Mbak Sam-Sam tadi, bahwa Sulawesi Barat itu kita masih nomor 5 ya, di Indonesia, meskipun kita turun dari 35 turun menjadi 30,3, jadi turun sebanyak 4,7%. Memang paling tinggi, tapi kita masih tinggi juga itu ya, 5. Nomor 5 kalau dalam raport pemerintah 5 besar itu masih tertinggi. Itu pun kita sebenarnya nomor 5 itu karena ada pemekaran dari Provinsi Papua, ya kan, ada Papua Tengah, kemudian Papua Pegunungan, Papua Berdaya, sehingga kita berada di urutan kelima. Seandainya tidak ada pemekaran Papua, kita mungkin masih nomor 2, nomor 3. Nah, kenapa kita bicara soal stunting ini penting? Karena kalau kita kaitkan dengan visi presiden kita, ya, visi presiden kita itu bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita menuju Indonesia Emas kalau generasi kita masih stunting? Ya, itu yang perlu kita ketahui. Stunting itu apa? Ini kita bicara lagi, banyak adik-adik yang lagi magang, apa itu stunting? Stunting itu adalah gangguan ya, pertumbuhan dan perkembangan pada anak, kekurangan gizi kronis, ya, kemudian karena infeksi berulang, itu ditandai dengan hanya 2 aja. Ketika anak itu lahir, yaitu berat badannya itu dan tinggi badannya atau panjang badannya di bawah standar. Ya, jadi standarnya itu panjangnya itu tidak boleh kurang dari 47. Ya, itu standarnya. Kalau kurang dari itu sudah pasti dikategorikan beresiko stunting atau beratnya 2,5. Ya, kalau di bawah 2,5 kilo itu juga beresiko stunting. Bukan stunting, beresiko, masih bisa diintervensi. Nah, ketika kita bicara tentang stunting, sebenarnya kita bicara tentang suatu peradaban, suatu generasi. 2045 itu 20 tahun lagi, tidak lama itu. Dan harus ditentukan oleh generasi yang apakah yang sedang dihamilkan atau nanti yang akan lahir nanti. Itu 20 tahun, berarti 20 tahun yang akan datang ya anak-anak sekarang atau mungkin 1-2 tahun yang lalu itu sudah berusia produktif 20 tahun. Kalau kayak saya ini ya mungkin sudah umur 70 tahun ya. Kalau Arya mungkin masih produktif ya. Masih ya. Kalau kayak saya sudah pensiun mungkin ya. Tinggal menikmati saja. Tapi itu bagaimana kita bisa sejahtera atau menjadi negara maju ya harus dari sekarang. Makanya pemerintah itu sangat concern sekali terhadap stunting karena kita bicara tentang masa depan. Bagaimana masa depan yang bagus itu harus kita simpan dari sekarang. Indonesia ini kalau kita bicara tadi tentang visi Presiden Indonesia Emas 2045 itu setara dengan negara maju. Itu maksud dari visi itu tahun 2045. Negara maju itu apa sih? Negara maju itu salah satu indikatornya adalah pendapatan per kapita.
banyak indikator, tapi per kapita lah biar kita lebih menarik. Pendapatan per kapita negara maju itu $30 per tahun. Jadi sekitar 400 juta ya, 40 juta lah per bulan. Ya. Rata-rata penduduk Indonesia 40 juta per bulan. Ya. Kalau sekarang Indonesia itu masih sekitar 5 ribuan. 5 ribuan itu per tahun ya, 5 ribuan itu sekitar 80-90 juta, berarti dibagi 12 berarti 7 juta per bulan. Negara kita sekarang. Kalau Mbak Samsam mungkin semua ini mungkin sudah masuk negara maju ya. sudah berapa puluh juta. Itu rata-rata seluruh penduduk Indonesia per kapita kalau mau disebut negara maju itu adalah sekitar lebih dari $30.000 per tahun, jadi sekitar 40 juta. Mungkin ada ya sebagian dari masyarakat Indonesia mungkin komisaris atau direktur BUMN, tapi kita hitung rata-rata masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga indikator adalah tingkat kemiskinan, kita masih tinggi 7%, kemudian kalau negara maju itu tidak sampai 1, 0,5 sampai 0,6%. Oke, balik ke Sulawesi Barat ya. Itu juga daya kita kalau bicara soal misi presiden itu ya itu ada Aster-Cita. Kemudian di sana disinggung soal penguatan SDM dan penguatan penyelesaian keluarga harmonis ya, dari 8 cita keempat dan ke-8 itu mungkin yang BKKBN bisa masuk di situ atau penduduk bangga. Nah, salah satu yang coba digagas oleh Pak Menteri atau Kementerian ada 5 quick win, itulah sebenarnya yang mendukung visi misi Pak Presiden kita. Kita ketahui bahwa stunting itu memang menjadi akar permasalahan kita menuju Indonesia Emas 2045, 20 tahun yang akan datang. Itu harus dikonsepkan atau disiapkan dari sekarang. Nah, di Sulbar, alhamdulillah kita memang sedang mengembangkan ya. Kalau sekarang itu alhamdulillah pada bulan Februari ini kita sudah menjalankan sesuai apa yang menjadi tugas kementerian kita, khususnya di Sulawesi Barat. Kita sudah mengumpulkan 40 orang tua asuh ya, untuk mencegah stunting. Nah, stunting itu tadi saya bicara lagi, kita kembali ke stunting. Stunting tadi itu tumbuh kembang anak itu sangat berpengaruh dalam asupan gizi mereka ya. Kalau mereka tidak sehat ya pasti tidak bisa, karena stunting itu kalau sudah stunting itu ya sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi di atas 5 tahun ya, itu sudah pasti keterlambatan ya. Pokoknya dalam berpikir itu sudah, pokoknya kemampuan kognitifnya sangat rendah, sehingga tidak bisa diharapkan lagi untuk bagaimana kita mau berdaya saing ya. Karena visi misi Pak Presiden itu berdaya saing juga, SDM yang berdaya saing yang punya kemampuan. Nah, stunting tadi itu coba kita cegah ya, melalui apa? Melalui 1000 hari pertama kehidupan ya, itulah kita dalam mencegah, kita kenal dengan program 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu apa? 1000 hari pertama kehidupan itu mungkin ini pemirsa juga harus tahu adalah 270 hari di masa kehamilan dan 730 hari itu setelah dia lahir sampai dengan usia 2 tahun. Itu perlu diketahui. Ya. Tapi ngomong-ngomong, ini segmen kita ini untuk kalangan untuk kalangan BKKB Kemenduk Bangga saja atau masyarakat umum juga? Sebenarnya masyarakat umum juga Pak, Iya. sama mitra kerja kita juga. Ya, itu Ya, perlu. Jadi
Jadi kita bicaranya ini kalau penyuluh udah tahu lah. Iya. Ini untuk kita bicara ini, kita buat podcast ini sebenarnya edukasi ya kepada masyarakat. Mungkin masyarakat belum tahu apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Kalau teman-teman penyuluh pasti sudah tahu lah ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu pintu masuk kita mencegah stunting sebenarnya. Ya, jangan dilupakan itu. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekban, jadi sangat tercerahkan nih Pak. Jadi benar-benar yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu sebelum mencetak generasi emas yang SDM yang berkualitas nanti, yang supaya tercegah dari kemiskinan, yang pendapatannya juga tinggi nantinya, kan artinya harus dicetak nih generasi-generasinya yang jauh lebih bagus, lebih unggul, dan kita masuknya mulainya dari akarnya yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekban, mulai dari mengatasi stuntingnya ini. Kalau tahun lalu kita fokus mungkin ke edukasi ya Pak, edukasi keluarga melalui tim pendamping keluarga. Kalau sekarang kita kementerian ada inovasi baru, kita langsung kasih nutrisinya sesuai dengan apa kebutuhan di lapangan gitu ya Pak ya. Untuk sebarannya sendiri Pak, sebaran data sasaran genting kalau di Sulbar itu ada berapa banyak? Terus apakah ini tersebar merata di seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat Pak? Ya, oke. Tadi coba saya mulai lagi dari jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk 1.500.000 atau 1,4 atau 1,5 lah. Kemudian jumlah keluarga ya, sesuai pendataan keluarga yang dilakukan oleh Kemenduk Bangga, Sulbar itu 331 keluarga. Kita verifikasi dan validasi yang keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu 67.000. Itu termasuk kaya dan miskin ya kalau kita pakai istilah itu kemudian kita breakdown lagi menjadi 27.000 ya, 27.000 yang miskin. Yang miskin itu termasuk yang memiliki balita ya, usia 5 tahun. Kemudian kita breakdown lagi yang hanya 2 tahun saja ya, memiliki anak di bawah 2 tahun, karena memang itu yang paling tepat kita intervensi untuk mencegah stunting. Jadi 11.000 se-Sulawesi Barat. Yang paling banyak tentunya itu di Polewali Mandar, karena Polewali Mandar kan jumlah penduduknya juga banyak, sekitar 4.000 sekian. Kemudian yang banyak juga itu di Mamuju sekitar 2.000. Itulah yang menjadi sasaran kita dalam genting, program genting yang coba dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga. Dan yang sudah dibantu sejauh ini Pak, yang sudah diberikan bantuan intervensi sejak bulan Februari Pak ya? Sejak awal Februari ini yang sudah diberikan itu udah berapa banyak Pak? Ya, jadi yang sudah kita bantu itu 116 keluarga KRS yang masuk di dalam, karena ini kita data juga. Jadi begini, gerakan orang tua asuh cegah stunting ini sebenarnya sudah ada ya, sebelum kita menjadi kementerian. Dulu namanya Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting, BASDU. Nah, jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ini kita tidak lanjut, cuman kita lebih fokuskan lagi ya, karena kemarin mungkin tidak terdata ya, tidak terdata. Ini sudah masuk di dalam. Kalau yang genting ini sudah terdata, siapa dibantu, siapa yang membantu, apa dibantu. Karena bantuan itu harus paling tidak memenuhi 3 ya, tepat sasaran, tepat waktu, ya, tepat juga bantuannya, maksudnya apa paket apa yang dibantu. Ya. Orang miskin kalau dia tidak butuh misalnya makanan, tapi kita butuh layak rumah, itu kan beda lagi ya. Jadi kita betul-betul tepat sasaran, tepat paketnya ya, dan apa yang kita coba bantukan ke masyarakat miskin. Jadi Mbak Samsam 166, dan yang membantu itu ada 30 orang tua asuh sekarang yang sudah masuk di dalam data kita ya. Jadi ada ya, ini macam-macam, ada yang kemitraan, ada per individu, ada komunitas juga. Dan karena Kemenduk Bangga yang menginisiasi, maka teman-teman ASN ya, PNS
BKKBN, Kemenduk Bangga Sulbar itu baik yang di perwakilan maupun di teman-teman yang di lapangan. Karena kita punya teman-teman di lapangan itu juga menggagas, memulailah ya, memperkasai untuk menjadi orang tua asuh. Jadi mulai dari kita dulu. Ya, mulai dari diri kita. Dalam bahasa Arabnya itu ibda binafsi lah istilahnya. Mulai dari diri kita sendiri untuk membantu, menjadi contoh. Menjadi contoh. Iya, menjadi contoh. Yang bisa terlibat Pak di yang atau bisa berpartisipasi menjadi orang tua asuh sebenarnya siapa saja Pak? Apa harus cuma pegawai Kemenduk Bangga saja atau boleh siapa Pak yang bisa jadi orang? Ya, ini podcast ini kan bukan hanya bukan hanya pegawai BKKBN saja ya, pegawai Kemenduk Bangga saja, tapi masyarakat luasnya. Mungkin melalui media ini kita menyampaikan ini. Bila perlu nanti sebentar kalau sudah jadi ditayangkan ada nomor yang bisa dihubungi lah. Siapa tahu masyarakat bisa langsung daftar. Bisa daftar, ya, biar karena kita butuh ya 11.000 ini butuh orang tua asuh Sulawesi Barat ya, butuh orang tua asuh untuk supaya mereka tidak jadi stunting ya, tidak jadi stunting. Berarti ini belum stunting tapi bisa jadi stunting masyarakat yang miskin. Ini adalah kita tadi 11.000 itu masuk di dalam, kalau kita menggunakan istilah kemiskinan ekstrim kemarin kan itu per desil itu ya. Desil 1 sampai desil 4. Ya. Desil 1 itu ya kita bilang itu paling, desil 2 itu adalah kurang, ya, desil 3 itulah hampir, dan desil 4 rawan, ya. Jadi itu saja rumusannya. Jadi paling, kurang, hampir, dan rawan. Maksudnya paling miskin. Maaf ya, paling miskin itu yang menjadi sasaran kita. Itu yang masuk di dalam 11.000 itu yang perlu kita bantu. Nah, kemudian tadi sudah 30 OTA ya, orang tua asuh, terdiri dari tadi saya bilang ada individu, kemudian ada mitra, kemudian ada komunitas. Nah, komunitas itu kita sudah hitung-hitung, satu anak itu atau keluarga itu dia butuhnya berapa ya. Kalau kita melihat program presiden itu kan 15.000 ya, makanan bergizi gratis. Nah, kita juga itu 15.000 untuk anak yang baik ibu hamil sampai dengan anak memiliki anak di bawah 2 tahun. Itu yang kita jadikan sasaran yang 11.000 tadi ya. 15.000 itu dalam bentuk nutrisi. Nah, ini kita kembali lagi tadi, kan ada pilihan itu. Kalau menjadi program penting menjadi orang tua asuh di cegah stunting ini ada pilihannya nutrisi, non nutrisi, dan ada mungkin edukasi. Tapi saya kira kita atas arahan Kementerian Pusat, pimpinan kita lebih fokus kepada nutrisi karena langsung cepat. Ya, dibandingkan memang sih kita butuh non nutrisi itu adalah akses air bersih, lingkungan bersih ya, jamban, kemudian rumah layak huni. Nah, ada juga yang bertanya, emangnya di Sulbar masih ada enggak itu yang tidak memiliki jamban? Ada, saya pernah, tapi sudah sebutkan namanya, saya mengalami dan menjalani, menyaksikan dan mengalami yang tidak ada jamban, itu ada sampai pegang di akar pohon yang sampai jatuh. Kalau saya jatuh bisa kita mandi sama kotoran. Jadi memang ada itu. Ya, orang apakah Sulbar? Iya ada, memang ada. Nah, tapi arahan pimpinan kita mau cepat, kita langsung ke nutrisi yang dalam bentuk makanan. Jadi sekarang yang 116 itu kita bantu makanan setiap hari. 15.000 hitungannya, yang tentunya yang bergizi. Ada juga kita pakai ahli gizi untuk memantau itu seperti apa menu-menu yang kita pakai. Jadi tadi 15.000 itu ada beberapa pilihan ya. Jadi satu anak itu 15.000, satu bulan kan 450. Ya, itu satu anak itu kita bagi di yang khusus untuk teman-teman Kemenduk Bangga itu baik teman-teman di perwakilan maupun di lapangan yang sudah
memulai itu sekitar 24 komunitas. Ya, jadi satu anak itu dia dibantu oleh 3 orang, ya 3 orang. Jadi sebulan satu orang itu 150.000, ya termasuk saya, ya teman-teman yang lain juga. Jadi 450 kan dibagi 30 itu 15.000. Ya, jadi satu anak itu adalah 3 orang tua asuhnya. Jadi tidak perlu sendiri. Oh, kayaknya berat sekali 450.000. Oh, ternyata bisa Pak ya bantu komunitas. Dan itu lagi-lagi ya paling lama 2 tahun ya. Kalau kita bicara soal dari dia lahir. Tapi ini kan kita pantau terus. Kalau memang sudah sehat, misalnya berat badannya sudah sesuai dengan usianya pada umumnya yang betul-betul sehat, nah itu mungkin dialihkan lagi ke yang lain. Itu dipantau baik tinggi badannya maupun berat badannya. Ya, itu paling lama 2 tahun. 2 tahun itu kan cukup lumayan juga ya. Jadi ya inilah kita pada momen ini yang paling penting adalah kita mengajak sebenarnya juga ya, mengedukasi ke masyarakat, kemudian kepada yang bersedia menjadi orang tua asuh. Ya. Kami ya kita mengajak semua kepada memang orang tua asuh itu yang namanya orang tua asuh itu memang konsepnya memang orang yang sudah punya kelebihan sebenarnya. Ya, tapi karena kita ini PNS ya alhamdulillah juga bukan kayak amat juga tapi punya kelebihan dan kita harus menjadi contoh karena program ini memang kita yang memprakarsai ya, kita menginisiasi ya, kita harus menjadi contoh. Ini sebagai stimulus sebenarnya supaya Bapak Ibu masyarakat yang punya kelebihan dalam materi ya, bisa menjadi orang tua asuh ya, untuk anak-anak kita yang stunting. Stunting apa tadi? Masih ingat stunting? Ini adik-adik yang di sini harus mengerti kan magangnya di BKKBN, Kemenduk Bangga, jadi harus mengerti stunting. Ya, stunting itu kalau ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan badannya, ya. Tinggi badan bertumbuh. Ya, kalau kayak saya ini tumbuh ke depan, perutnya maksudnya tumbuh ke samping. Tumbuh itu badan fisiknya, kembang itu berkembang itu otaknya, ya. Itu kognitifnya berkembang. Kalau orang stunting, anak stunting, kognitifnya pasti tidak berkembang. Itu sudah mungkin ada 1-2 lah yang bisa ya mungkin diinterpret, tapi pada umumnya teorinya begitu dari ahli, saya bukan ahli kesehatan juga, tapi kalau kita baca teorinya begitu dari pakar-pakar, kalau sudah 5 tahun itu sudah susah. Nah, kita Kemenduk Bangga itu ranahnya pada pencegahan sebenarnya. Kayak tadi itu KRS 67.000, mau keluarga kaya, keluarga miskin, kalau ada ayahnya merokok dan di dalam keluarga itu ada anak yang di bawah 2 tahun, itu sudah pasti terindikasi bisa jadi stunting itu dari asap rokok. Begitu para pakar. Kenapa kita itu indikatornya terlalu besar? Ya kan sampai orang kaya tapi karena ayahnya merokok, bapaknya merokok langsung ya. Karena memang kita bicaranya pencegahan memang luas indikatornya. Karena kita mau mencegah. Tadi pagi kan disebutkan lebih baik mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena saya ini orang mampu tapi saya disebut KRS beresiko, belum stunting beresiko. Jadi pemerintah itu dalam hal ini mencegahnya itu sangat besar. Makanya indikatornya menjadi banyak. Walaupun itu menjadi banyak protes juga, tapi itu adalah bentuk pencegahan dari pemerintah. Oke. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman TPK di lapangan ya Pak ya, melakukan pendampingan ke masyarakat khususnya yang punya baduta ataupun ibu hamil. Dan mungkin salah satu pertanyaannya, apakah ada yang merokok di keluarga ini? Itu salah satu indikatornya untuk beresiko di hasil screening hamilnya. Supaya keluarga itu terdeteksi supaya
tidak stunting. Itulah upaya-upaya pemerintah kita untuk bagaimana supaya tidak terjadi stunting. Jadi ketika anak, ya ada orang juga, ada ketika anak di bawah 2,5 terus panjangnya di bawah 47 cm sudah dikatakan stunting. Bukan semua bukan stunting, beresiko stunting. Kalau kita biarkan seperti ini, dia beresiko stunting. Makanya diintervensi, kasih asupan gizi, ya 1000 HPK itu sebenarnya cuma banyak orang protes terlalu banyak KRS kita. Ya sebenarnya pada sisi pencegahan sebenarnya mengantisipasi supaya itu terukur, terlihat. Kita mau intervensi itu terlihat besarannya. Tapi kan sekarang dalam genting ini kita coba perkecil lagi yang miskin. Ada yang pakai konsep tadi. Sebenarnya tahapan-tahapan sebenarnya. Klasifikasi desil 1 sampai desil 4. Yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ngomong ini ada kopinya nih, Mbak? Tolong. Ada kopi dari tadi ngomong ini. Ada di mejanya Pak. Ada kopi. Siapkan di mejanya. Iya, maksudnya ya. Yang terakhir mungkin Pak, selanjutnya langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh Kemenduk Bangga BKKBN Sulbar Pak untuk memperluas lagi efektivitas dari program Genting ini Pak? Ya, oke, baik. Sekarang kita dari sisi orang tua asuh karena masih sangat kecil ya. Karena kalau pegawai kita ini kan sudah ya sampai tidak, walaupun semua ikut juga dan semua akan ikut, tidak akan juga tercover dengan 11.000 itu ya. Tentunya kita dalam kesempatan ini mengajak masyarakat, tokoh masyarakat atau pengusaha baik individu maupun perusahaan ya bisa ikut dalam tua asuh cegah stunting. Nanti di tayangan itu dicantumkan lah ya, Aryo, nomor apa yang bisa dihubungi, karena ini adalah sebenarnya kalau kita bicara dulu itu ini adalah gerakan kemanusiaan sebenarnya untuk generasi kita ya. Kalau dulu itu kita biasa bahasakan ini gotong royong ya, gotong royong kita. Jadi pemerintah tidak bisa sepenuhnya membantu semua masyarakat kita. Nah, kita ini sebagai orang yang punya kemampuan, ya punya ada kelebihan, ya, tentunya pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu yang ada di Sulawesi Barat mungkin bisa tergerak hatinya untuk membantu. Memang ada kendala di lapangan, ya, karena Pak Menteri itu nggak mau juga kalau mereka yang mengambil ini KRS. Dan tapi kita harus menyiapkan makanan. Ini kan makanan memang di lapangan itu memang agak sedikit terkendala ya. Jadi selama ini masih jalan sih, saya kira tidak ada masalah, sudah jalan karena kita dibantu, karena kan kita ada teman-teman di lapangan penyuluh ya, penyuluh program berencana. Kemudian ada lagi teman kita yang namanya TPK, tim pendamping keluarga sukarelawan istilahnya mereka ya. Itu memang ada di bawah koordinasi memang BKKBN, karena kita yang merekrut dulu ya, kita merekrut memang bagian daripada percepatan penurunan stunting ya, TPPS, kemudian ada Satgas, kemudian ada TPK. Itu adalah tiga unsur dalam percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 yang kemarin, tapi ini setelah sementara digodok lagi bagaimana kira-kira kelanjutan penanganan stunting ke depan. Tapi saya optimis dan saya yakin stunting ini harus terus dicegah ya, penurunannya harus karena standar WHO itu harus di bawah 20% untuk stunting ya. Nah, di Indonesia itu ya masih ada sekitar beberapa provinsi masih di atas 20. Kita saja kan 30. Jadi memang masih stunting ini masih kita urusi lagi lah. Kalau kita juga kaitkan dengan visi misi Pak Presiden itu 2045 itu bagaimana generasi emas ya berdaya saing, harus tidak stunting lah. Kalau stunting ya nggak bisa kita mau dibilang negara maju. Negara maju itu yang tadi saya bilang itu yang berdaya saing ya harus ya pasti tingkat pendidikannya. Yang pasti juga jangan stunting. Kalau sudah stunting udah susah lah mau belajar sebagaimana seberat apapun tetap nggak bisa.
tidak bisa berdaya saing. Ya, dan kalau kita lihat juga Asda Cita kan ada penguatan SDM, ya. Kemudian bagaimana keluarga yang penyelarasan keluarga harmonis, ya, dan lingkungan. Saya kira itu yang menjadi apa namanya fokus kita. Nah, untuk Sulawesi Barat yang 11.000 itu ya saya yakin optimis itu target kita tahun ini ya. Nasional itu Pak Menteri kan menargetkan 1 juta ya untuk tahun 2025. Kita 11.000 saya kira kita optimis karena ini kan juga masih bulan 2 ya, bulan Februari, bulan kedua tahun 2025. Ya, ini momen lah yang kita himbau ke masyarakat yang punya kelebihan untuk ikut terlibat di dalam pencegahan stunting melalui orang tua asuh. Ya itu tadi di lapangan memang apalagi kalau yang jauh ya, yang karena KRS ini tidak ngumpul. Ini mereka itu nyebar juga. Nah ini akses untuk yang mengantarnya ini yang hampir tiap hari itu agak susah. Mungkin ke depan, tapi ini kan baru pemikiran kita juga. Bagaimana kalau ke depan itu kita kasih saja bahannya. Kalau uang saya kira, biar itu kalau uang itu dari pemerintah, mungkin dari instansi lain atau dinas lain, mungkin punya juga program tentang kemiskinan, tentang stunting. Kalau kita mungkin bahan makanan. Ini nanti saya kira ke depan nanti kita coba, karena itu tadi akses ini kan baru 116 ya. Bagaimana lagi kalau yang sangat jauh itu mungkin kita tinggal kasih bahan makanan, apakah telur, beras ya. Tapi ini sangat rentan juga sebenarnya. Apalagi kalau mau lebaran ini ya mereka malah bikin kue. Itu kan kejadian juga waktu tahun lalu kan, karena tahun lalu kan kita kasih telur ya kan. Hampir setiap minggu malah. Tapi itu sebagai pemikiran kita saja bagaimana supaya ini tetap jalan program genting ini, karena itu tadi Pak Menteri itu nggak mau dia orang yang dibantu itu dia malah repot mengambil, jadi memang harus diantar makanan siap makan, siap saji. Nah, kita di lapangan terkendala itu. Ini yang kayak di sini dia jauh mencar. Tapi sampai sejauh ini masih 116 ini masih bisa, masih tertangani, masih teman-teman TPK, teman-teman penyuluh masih bisa mengantar. Tapi ke depan siapa tahu ke depan mungkin ada, ini kan pasti programnya akan berkembang, akan mengalami penyempurnaan. Ada aparat desa yang akan terlibat membantu. Jadi kita tinggal kasih saja bahan sekian ratus, kita kasih bahan saja per minggu. Tapi tetap harus dikontrol ya, setiap minggu, setiap hari apakah dia kirim foto atau sekali-sekali kita video call ya kan, supaya itu betul-betul tepat sasaran bantuannya. Ya. Monitoringnya yang harus diperkuat. Oke. Luar biasa. Artinya semoga semakin banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi orang tua asuh ya Pak ya. Yang paling diharapkan. Kita masih sangat sedikit ya, yang terbantu juga kan baru 116 kan, masih ada sekitar berapa ribu. Masih sangat banyak. Ya nanti kita fokus lagi ke mana supaya bisa datanya bisa mengecil, betul-betul prioritas ya. Kita nanti akan coba godok lagi sehingga tidak sampai sebesar itu ya, betul-betul kita ini lagi, kita pertajam lagi ya, mana yang betul-betul yang sangat bantu. Karena ini kan juga program cegah stunting kan tidak berdiri sendiri, bukan hanya di KKBN atau lembaga yang memikirkan, banyak juga yang lain, mana tahu yang lain juga membantu pada sisi lain. Karena kan juga dari Kementerian Kesehatan ya, ada dari Badan Pangan, ada sosial. Jadi kita bersinergi di lapangan sehingga yang betul-betul 11.000 itu bisa terbantu. Ada pesan yang mungkin Pak Sekban ingin sampaikan kepada masyarakat
yang khususnya yang menonton podcast hari ini Pak, untuk mendukung pencegahan stunting melalui program Genting ini Pak? Apa ya, saya ya itu dalam momen ini tentunya pada kesempatan ini saya jadi teringat dulu waktu ada saya baca buku yang sangat terkenal atau ungkapan tokoh terkenal. Dia mengatakan, tapi tokoh ini saya lupa juga namanya, sudah lupa namanya, sampai saking saya lupa kata-katanya juga saya lupa. Oke, saya ada pesan orang tua saja ya, waktu saya masih kecil. Nanti nggak ada relevansinya dengan stunting. Jadi waktu bapak saya sebelum meninggal ya, sekitar berapa tahun? 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum bapak saya meninggal itu beliau hidup. Maksudnya beliau hidup itu ada pesan-pesan waktu beliau hidup, beliau sampaikan. Ya kalau orang sudah meninggal menyampaikan pesan-pesan kan bisa kita lari-lari juga. Saya antara dilema Pak mau ketemu, tapi Jadi sebelum waktu masih hidup itu tentunya sama dengan anaknya. Pertama itu apa, menyampaikan jangan lupa sholat 5 waktu. Itu sudah pasti pesannya ke orang tua, pasti begitu semua kepada anaknya. Dan yang paling penting yang kedua juga itu saya kira itu tadi, usahakan kalau bisa kau bisa membantu, kalau bisa kau jadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bisa kalau bisa kau punya kelebihan kau bantu orang-orang di sekitar. Itu yang pesan ya. Kalau kita dalam kita bisa samakan dalam bahasa agama itu apa? Khairun nas anfa'uhum binnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya. Saya kira itu itu sangat relevan dengan Genting yang kita coba jalankan pada masa sekarang ini. Ya, saya kira seperti itu. Masya Allah. Oke, jadi sebaik-baiknya manusia tentunya yang bermanfaat bagi orang lain ya. Bagi sesama. Salah satu jalannya mungkin bisa menjadi orang tua asuh. Orang tua di asuh program di Genting. Genting. Baik, terima kasih banyak. Ya sudah selesai ini. Udah. Waduh, saya kira sampai 2 jam belum ada kopi. Masih menunggu ya Pak. Iya, saya kira. Saya sudah siap sampai 3, sudah berapa jam? Sudah 1 jam. Sudah 1 jam tidak terasa nih Pak. Pada saya sudah siap 2 jam ini. Yang penting tersampaikan ya, tersampaikan. ya happy ya teman-teman di lapangan happy, dan nanti ini di-upload, suruh wajib mereka nonton, like dan subscribe ya. Oke, tadi diawali dengan pantun Pak. Apa ada pantun penutup? Wah, pantun penutup apa ya penutup? Saya kira nggak ada lah, tapi ini karena saya ini udah ini karena bukan apa sih, kita ini dalam bekerja, ini kan saya bergaul dengan keluarga. Saya pantun saja untuk istri saya, kebetulan namanya Ayu, nama istri saya nama Ayu, dan dia itu suka durian. Suka durian, dan ini memunculkan sekarang lagi musim durian, tapi kan udah selesai, makanya selalu minta dikirimin. Ya, jadi saya bikin pantun saja buat istri saya yang namanya Ayu ya. Makan durian bersama Bu Ayu. Cakep. Cukup sekian dan thank you. Oke. Terima kasih banyak Pak Sikban Oke, atas makasih banyak. sharing materinya dan petuah-petuahnya tadi ya. Semoga semakin banyak orang-orang di luar sana yang mau menjadi orang tua asuh. Amin. Program Genting kita ini, dan semakin bermanfaat tentunya untuk mengatasi ataupun mencegah stunting di Sulawesi Barat khususnya. Baik, sampai jumpa di episode Karewana selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.